Chen Sucipto tergagap selama beberapa menit, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kata-kata Yoshua membuatnya semakin canggung. Dia tahu bahwa Yoshua sedang menertawakannya. Bagaimanapun, sikapnya memang sangat tersanjung setelah mengetahui bahwa dia adalah panglima tertinggi Front Bencana dan mengetahui bahwa organisasinya sangat kuat. Sejujurnya, wajahnya ini agak menjijikkan bahkan untuk dirinya sendiri. Tapi apa yang bisa dilakukan tentang hal itu? Situasi saat ini baginya hanya melakukan segala kemungkinan untuk menutup hubungan dengan Yoshua. Satu-satunya masalah tersembunyi adalah dermawan kuat Ayu, karena Yoshua akan menghadapi keluarga Renza. Tentang masalah ini, hanya Yoshua yang dapat membantunya. Setelah Yoshua dapat merawat orang itu, dia akan memiliki 10.000 cara untuk membuat Ayu mengembalikan grup pengiriman laut. Pada saat itu, keluarga Su akan memiliki kesempatan besar untuk lepas landas lagi. Pada saat ini, Yoshua melihat wajah tua Chen Sucipto merah, tersenyum main-main, melambaikan tangannya, dan berkata, "Lupakan saja, ini semua adalah hal yang terjadi 20 atau 30 tahun yang lalu, jangan membicarakannya. Singkatnya, jika Anda bisa pergi untuk menghormati ayah saya percaya rohnya di surga juga akan senang." Mendengar kata-kata Yoshua, Chen Sucipto akhirnya menghela nafas lega. Memang, dia tidak menyangka bahwa menjadi anjing jilat tua akan sangat melelahkan. Jadi dia berjanji, "Jangan khawatir, saya pribadi akan pergi ke kuburan orang tuamu untuk memberi hormat." Dia berkata, dia dengan sengaja menghela nafas, "Aku sekarang menunggu hari Qingming kamu dengan lancar membunuh di DR, tentu saja." Kalimat haru Chen Sucipto segera mengalihkan semua konflik di hati Yoshua ke keluarga Renza. Yoshua tertawa terbahak-bahak, sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Hanya keluarga Renza, apa yang bisa menghentikanku dari membunuh Dwinarta? Ketika saatnya tiba, saya tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Cukup kirim salah satu dari 4 komandan di bawah komando saya, keluarga Renza tidak akan bisa melawan." Setelah mengatakan itu, ekspresinya menjadi semakin dingin, dan dia berkata dengan suara tegas, "Tapi saya masih ingin membiarkan keluarga Renza merasakan apa yang disebut menghancurkan. Pada saat itu, keempat komandanku pasti akan berkumpul di Gunung Winarta. Saya telah menunggu hari ini selama 20 tahun. 20 tahun ini saya telah menanggung penghinaan, hanya untuk tidak meninggalkan ruang bagi keluarga Renza untuk kembali ketika hari ini tiba." Chen Sucipto melanjutkan menjilati wajah anjingnya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku akan kembali ke ibu kota pada hari Qingming, dan aku akan berada di sana ketika kamu memindahkan kuburan orang tuamu pada hari kedua Qingming." "Baik," Yoshua mengangguk dan berkata, "begitu saja. Setelah saya memindahkan peti mati orang tua saya ke Gunung Winarta, saya akan segera memimpin 4 komandan ke Jakarta secara pribadi. Tidak peduli apa, saya akan mencari tahu kebenaran tentang hilangnya Paman Zain. Selama dia masih hidup, aku pasti akan membawanya kembali dengan selamat." Chen Sucipto berkata dengan penuh semangat, "Yoshua, dengan usaha pribadimu, aku yakin Zain akan dapat kembali dengan selamat." Yoshua menambahkan, "Jangan khawatir, ketika kita mengetahui siapa yang berada di balik serangan terhadap Paman, saya pasti akan memotongnya dan tidak pernah meninggalkan masalah tersembunyi untuk Paman Zain." Chen Sucipto sangat gembira sampai air mata keluar. Dia sebenarnya tidak peduli apakah Zain bisa kembali hidup atau tidak. Yang benar-benar dia pedulikan adalah dermawan Ayu. Selama dia bisa dibunuh, dia tidak akan khawatir. Pada saat ini, bawahan Yoshua, yang sangat kuat, tiba-tiba mengangkat telepon satelit dan berkata kepada Yoshua, "Panglima tertinggi, ini panggilan dari Raja Serigala Bermata Hijau." Raja Serigala Bermata Hijau adalah Komandan Perang Wildan, salah satu dari 4 komandan perang Front Bencana. Terlebih lagi,
Dia adalah komandan yang paling ahli dalam memimpin pasukan ke medan pertempuran di seluruh front. Untuk kerjasama dengan Suriah ini, Yoshua kemudian menyerahkan lebih dari 10.000 elit, serta seluruh komando kepadanya. Meskipun front kataklismik adalah organisasi tentara bayaran modern, struktur internalnya sangat banyak dalam gaya seni bela diri. 4 komandan perang front bencana juga mengikuti contoh 4 penjaga sekte Ming dalam novel seni bela diri dan memberi diri mereka 4 nama mewah dengan cita rasa seni bela diri yang kuat, yaitu Raja Serigala bermata hijau, Harimau berpakaian putih, Raja Panter berwajah hitam dan Raja Singa berbulu emas. Di antara mereka, Raja Serigala bermata hijau dan Raja Harimau berpakaian putih keduanya keturunan Indonesia. Raja Serigala bermata hijau secara alami adalah Wildan, yang berada di Suriah, sedangkan Raja Macan berbaju putih adalah pemuda dengan kekuatan luar biasa di sampingnya. Adapun Raja Panter berwajah hitam dan Raja Singa berbulu emas, mereka masing-masing berkulit hitam keturunan Afrika dan berambut pirang putih keturunan Amerika. Pada saat ini, Raja Panter berwajah hitam ada di Yaman, sedangkan Raja Singa berbulu emas ada di Palestina. Melihat Wildan memanggilnya, Yoshua segera berkata sambil tersenyum, "Sepertinya Raja Serigala bermata hijau kita akan mengirimiku kabar baik terbaru hari ini." Sejak saat dia memasuki Suriah, dia telah mampu menghancurkan dan menerobos negara itu. Perang di Suriah telah meningkat setengahnya, dan kelompok oposisi yang tersisa tidak lagi dalam keadaan berubah-ubah, jadi saya pikir kita akan dapat membersihkan mereka dalam beberapa hari. Saat dia berbicara, dia dalam suasana hati yang baik, segera mengambil telepon dari Raja Harimau Putih, membuka mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, "Wildan, berapa banyak pertempuran yang telah kamu menangkan hari ini?" Wildan di ujung telepon berkata dengan nada memalukan, "Panglima tertinggi, hari ini, pasukan Robin menghadapi perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam serangan terhadap angkatan bersenjata Hamid, dan pasukan Robin terbunuh, dan front bencana kehilangan total 1.534 pasukan elit. Ini karena ketidakmampuanku dalam memimpin. Jadi tolong hukum aku." Ekspresi Yoshua tiba-tiba menjadi sangat suram. Dia bertanya dengan suara dingin, "Apa yang kamu katakan? Robinnya sudah mati, dan kehilangan lebih dari 1.500 tentara? Apakah kamu bercanda?" "Panglima tertinggi, ini bukan lelucon," kata Wildan kesakitan. "Menurut apa yang saya tahu, mereka menggunakan infanteri dan artileri normal. Tapi saya tidak mengharapkan pihak lain untuk membangun benteng permanen yang kuat. Pemboman artileri sama sekali tidak menyebabkan pukulan besar ke sisi lain, dan kemudian pihak lain mengandalkan benteng permanen. Dalam proses serangan kami terhadap kami menyebabkan kekalahan berat." Yoshua bertanya dengan tegas, "Lalu bagaimana Robin mati? Dia adalah seorang jenderal perang bintang 5. Apakah dia juga dibunuh oleh musuh yang bersembunyi di balik benteng? Sebagai komandan tertinggi kita dalam perang ini, apakah dia juga secara pribadi menyerbu ke dalam pertempuran?" Wildan menghela napas panjang. "Dijelaskan, Panglima tertinggi, setelah serangan frontal tidak efektif, Robin memimpin 1.000 tentara untuk membuat jalan memutar melalui sisi musuh. Tapi secara tak terduga, pihak lain juga membangun sejumlah besar benteng tersembunyi di sisi, dan mereka secara keliru memasuki jangkauan tembakan musuh. Di mana pihak lain secara sepihak membantai mereka, Robin juga gagal melarikan diri." Berbicara tentang ini, Wildan dengan sedih melanjutkan, "Para pengintai mengambil gambar musuh yang sedang membersihkan medan perang. Saudara-saudara kita mati terlalu parah. Semua orang ditembak lebih dari selusin putaran, dan kelompok benar-benar terlalu tidak manusiawi. Membersihkan medan perang, tidak hanya senjata dan amunisi prajurit kita yang disita, bahkan celana, sepatu bot mereka, dilucuti. Ini benar-benar lebih buruk daripada binatang." Mendengar ini,
Yoshua meraih gelas anggurnya dan membantingnya ke tanah, lalu berdiri dan mengutuk dengan marah. Sungguh memalukan. Sungguh memalukan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.